Kalau kita harus seperti kita meyakini Allah itu butuh perantara, waduh sulit jamaah, ngeri jamaah. Bahkan kita menjadikan sesuatu itu perantara kepada Allah. Allah itu innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu selalu bersama kita. Tidak perlu kita pakai perantara. Beda dengan orang-orang soleh, kita minta didoakan. Tapi sebelumnya pasti kita berdoa kepada Allah. Tapi kalau kita meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal, ya, maka apa jamaah? Maka jelas, ya, tidak diperbolehkan. Ya, bahkan gulu, ya, beribadah, ya, mungkin mohon maaf tawaf di kuburan, tawaf muterin. Saya cuma berdoa kok, tapi membelakangi kiblat. Ada berdoa menghadap kiblat. Membersihkan hati kita jamaah. Membersihkan hati kita yang bersih. Membersihkan hati kita dari keburukan-keburukan. Mengisi hanya untuk kebaikan-kebaikan. Ya. Apabila saudara-saudara kita di luar sana ada yang meyakini dengan keyakinan yang lain, silahkan. Ya. Ya. Segala apa yang kita lakukan di dunia, Abu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Begitu pula siapapun yang melakukan apapun di dunia, semua termasuk kita semua adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah dan akan mempertanggungjawabkan apa yang kita usahakan di dunia ini. Ya. Dan pada hari kiamat telah kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 185. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mati. Ya. Dan pada hari kiamatlah akan diberikan sempurna balasannya. Allah Maha Adil Maliki Yaumiddin, dan Allah yang memiliki hari pembalasan, hari penghakiman. Siapapun yang akan kita lakukan di dunia ini, ya, akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abu di sini hanya mengajak kita semua kembali mentauhidkan Allah, kembali ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu jamaah, karena tugas kita itu hanya menyampaikan. Masalah orang mengimani atau tidak itu adalah, ya, pribadi masing-masing. Ya. Karena Abu membaca dan Abu tahu, jadi Abu sampaikan. Ya. Abu sampaikan yang pasti, yang Abu sampaikan pun bukan karena dengan akal logikanya Abu, tapi apa yang Abu sampaikan adalah yang berdalil sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi apa dalilnya di surat ini? Apa dalilnya di surat ini? Ya. Ya. Kita itu kotor. Ya. Makanya kita itu kepingin membersihkan hati kita. Ya. Kita kepingin membersihkan hati kita. Kita itu kotor jamaah. Ya. Kita itu fakir dalam ilmu jamaah. Makanya kita terus menuntut ilmu. Makanya kita terus menuntut ilmu. Tholabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena, ya, petunjuk sampai kita, ya, akhir hayat kita butuh petunjuk. Dan Allah sudah memberikan hudalil mutaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, Al-Quran, dan Allah sudah mengutus Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Agar cara beribadah hanya dengan satu, yaitu sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang ditetapkan Rasulullah, dan apa yang diharapkan Rasulullah. Itulah yang dinamakan sunnah-sunnah, ya, Rasulullah SAW. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah jamaah, setiap doa akan disertai pengabulannya. Yakinlah, Allah itu sayang sama kita. Tidaklah setiap doa itu disertai pengabulannya. Setiap kita berdoa, Allah sertai pengabulannya. Tapi kadang kita tidak sadar. Kita minta mobil, Allah sertai pengabulannya. Mana Abu tidak ada mobilnya? Ya, mungkin Allah ngasih motor atau ngasih sepeda dulu. Itu bentuk jalan pengabulan Allah untuk engkau bisa mendapatkan mobil. Maka bersabarlah dan syukuri. Kadang kita itu, ya, sedikit rasa syukur kita. Ya, kepengennya langsung saja jamaah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah jamaah, bahkan Umar mengatakan, ya, aku tidak mementingkan pengabulan. Yang aku pentingkan adalah doaku kepada Allah, karena aku yakin sesungguhnya setiap doa kita itu, setiap doaku, ya,
begitu pula itu turun pengabulannya. Saking Allah sayangnya sama kita. Ya, saking Allahnya, Allah sayang sama kita. Setiap doa itu ya turun pengabulannya. Tapi kita itu kurang bersyukur. Tapi kita itu kurang bersyukur. Ya, pengabulan itu yang dipikir itu adalah minta uang 100 juta, mintanya langsung 100 juta. Padahal Allah memberikan pekerjaan yang baru, itulah bentuk ya, bentuk proses pengabulan doa. Tapi kita tidak bersyukur. Oh ya Allah, mungkin ini jalanmu ya Allah. Semoga dengan jalan ini ya aku bisa mendapatkan jalan untuk menyelesaikan riba. Contohnya seperti itu. Bukan ya Allah, selesaikan riba, besok pagi selesai. Tidak. Allah tahu bagaimana cara yang terbaik, tempat yang terbaik, waktu yang terbaik bagi kita. Maka husnudzon, selalu ya berprasangka baik kepada Allah. Tugas kita berdoa, ikhtiar dan bersyukur atas apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Bersyukur jamaah. Ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah bersyukur. Ya. Perbanyaklah bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya jamaah. Ya. Yang tidak boleh bertawasul, yang tidak boleh lagi apa jamaah? Ya, meminta ya kepada Rasulullah untuk ya Rasulullah mendoakan kita ya setelah beliau wafat. Contohnya, kita datang setelah kita sholat di Masjid Nabawi, alhamdulillah bisa lewat makamnya Rasulullah. Kita mengucapkan salam. Ya. Coba kita jamaah, kita berdoa di depan makamnya Rasulullah, kita berdoa ya, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya ya Rasulullah, pasti kita diusir. Kalau kita minta didoakan, mintalah didoakan kepada yang masih hidup. Ya, mintalah kita didoakan kepada yang masih hidup. Ya. Ya. Bahkan kita bersolawat pun kepada siapa, jamaah? Ya. Kita bersolawat itu kepada siapa, jamaah? Jamaah. Kepada siapa jamaah? Kita bersolawat kepada Allah. Kalau kita bersolawat itu kepada Rasulullah atau kepada Allah? Jamaah. Bersolawat itu yang kita pikirkan, yang saat kita berdoa bersolawat itu yang kita pikirkan Allah atau Rasulullah? Kita bersolawat yang harus kita pikirkan siapa jamaah? Tujuan kita bersolawat itu kita bicara kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kok bisa bukan bersolawat kepada Rasulullah? Perhatikan kalimat awalnya. Ya Rasulullah atau Allahumma. Ya. Kita bersolawat kepada Allah untuk Rasulullah. Seperti yang Allah lakukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bersolawat kepada Rasulullah seperti apa yang Allah bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Memberikan keberkahan kepada Rasulullah seperti Allah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim. Itukah isi solawat itu jamaah? Ya. Dan itulah solawat yang dicontohkan Rasulullah kepada para sahabat. Ya. Para sahabat. Ya. Perhatikan jamaah. Ya. Patutnya kita mulai pelan-pelan jamaah. Memahami apa yang kita ucapkan. Sholat kita, memahami yang kita ucapkan dalam sholat. Pelan-pelan, artinya, habis itu maknanya. Karena semakin kita memahami apa yang kita baca dalam sholat, maka semakin kita akan bisa khusyuk. Semakin kita asal menghafal, tapi tidak tahu makna dan artinya, ya akan sulit kita khusyuk jamaah. Maka bertawasul boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh bertawasul. Tapi dengan bertawasul yang diperbolehkan.
Kalau Rasulullah sudah meninggal, jangan minta-minta kepada Rasulullah. Ya. Bahkan kita bersolawat itu meminta kepada Allah agar bersolawat kepada Rasulullah, memberikan keberkahan kepada Rasulullah. Kan mintanya kepada Allah. Ya. 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 Kan kita bersolawat pun juga tidak kepada Rasulullah. Kita bersolawat itu kepada Allah agar Allah bersolawat kepada Rasulullah. Kalimatnya sudah jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma. Ya Allah di situ jamaah.